Kita lanjut bahas PTT Hackasar Api episode 588. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tetua Malin dan juga Tetua Yao telah menggabungkan kekuatan dan saat ini api biru bersama dengan api yang berwarna ungu. Keduanya telah langsung bergabung dan kemudian menghantam pelindung energi yang berada di altar tersebut. Shou Yan dan juga Shou Yi keduanya bersembunyi di balik pohon dan kemudian ketika menyaksikan ledakan yang sangat besar itu, keduanya hanya bisa mengatakan sungguh serangan yang sangat kuat. Meskipun begitu, kedua serangan ini tidak mampu menghancurkan formasi yang telah dibentuk di altar yang besar. Hal itu membuat Shou Yi kemudian mengatakan kekuatan formasi dari Tetua Agung ini tidak bisa dianggap remeh. Meskipun kekuatan gabungan dari dua tetua sangatlah menakutkan, tapi hal itu tidak mampu menembus kekuatan formasi di tempat ini. Shou Yan pandangan matanya menajam dan kemudian dia menimpali perkataan dari Shou Yi. Formasi semacam ini seharusnya telah dibuat menggunakan ratusan ribu segel inti. Meskipun itu bukan teknik master formasi pertempuran, tapi sepertinya Tetua Agung telah menggunakan sebuah gulungan formasi yang sangat mengerikan. Raut wajah dari Tetua Malin dan juga Tetua Yao menjadi sangat serius ketika serangan pertama mereka gagal dan tidak mampu menghancurkan kekuatan formasi ini. Hal tersebut membuat Tetua Malin kemudian mengatakan, "Ayo kita lakukan lagi." Tanpa ragu-ragu, mereka kembali mengeluarkan kekuatan api yang lebih besar dan kemudian kekuatan gabungan dari api itu kini telah langsung menabrak formasi ini dan kemudian meskipun telah terjadi ledakan yang super dahsyat, lagi-lagi formasi pelindungnya tidak mampu tertembus. Meskipun begitu, keributan yang terjadi di tempat ini membuat kekuatan hitam tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Tetua Eliza dan kemudian kekuatan hitam tersebut langsung berubah menjadi sosok bayangan dari binatang kuno. Keluarnya binatang kuno ini seolah-olah menandakan bahwa Tetua Eliza tidak ingin formasi miliknya dihancurkan dan bahkan membuat seseorang bisa menerobos ke dalam tempat ini karena itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Tetua Malin tiba-tiba saja mengatakan binatang kuno itu bayangannya terlihat seperti ular kepala tiga. Seolah-olah hal ini muncul memberikan kode bagi kita untuk tidak menghancurkan formasi di tempat ini. Tetua Yao kemudian menimpali, jika kita tidak menghancurkan formasinya, bagaimana caranya kita untuk melenyapkan kejahatan yang berada di dalam sana? Tetua Malin hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika menyaksikan keadaan seperti ini. Ketika kedua tetua ini dalam kebuntuan, tiba-tiba Shou Yan mendekati keduanya dan kemudian dia berkata, kekuatan formasi ini tidak buruk dan menurut pendapatku, Tetua Agung ketika membentuknya, dia memang sengaja menambahkan jejak asal-usul dari binatang kuno dan itu membuat kekuatan formasi ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan formasi biasa. Tetua Yao kemudian juga berkata, mungkinkah kekuatan formasi ini adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh Dewi Yaoji dan kemudian didapatkan oleh Tetua Agung Eliza? Jika aku tidak salah tebak, kekuatan formasi yang diciptakan oleh Dewi Yaoji bernama formasi kuno alam liar. Tetua Malin menggelengkan kepalanya sambil menjawab, tidak, formasi ini sangat berbeda dengan formasi kuno alam liar. Seharusnya formasi ini berasal dari gulungan formasi yang didapatkan oleh Tetua Agung Eliza dan dia sengaja menciptakan formasi ini untuk mencegah kekuatan jahat di dalam sana menyebar keluar sehingga tidak melukai orang-orang dari suku peri kita. Ayo kita gunakan kekuatan yang lebih kuat lagi dan hancurkan formasi ini. Jika tidak, maka kita tidak akan bisa menghadapi kejahatan yang berada di dalam sana lalu menghapus sepenuhnya. Tetua Yao hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya mereka berdua akan kembali menggunakan kekuatan yang paling hebat untuk menghancurkan formasi ini. Tapi Shou Yan tiba-tiba saja mengatakan, dua senior, jangan lakukan. Kekuatan formasi ini tidak bisa dipatahkan hanya dengan kekerasan karena ini tidak terbentuk dari dogi dan juga kekuatan jiwa. Biarkan aku saja yang mencobanya. Mendengarkan kata-kata dari seorang Shou Yan membuat Tetua Malin dan juga Tetua Yao hanya bisa mengerutkan keningnya. Tetua Malin kemudian berkata, aku lupa jika sebenarnya dirimu juga merupakan seorang master formasi pertempuran. Tapi Shou Yan, jumlah segel inti yang berada di dalam formasi ini setidaknya 200.000 atau bahkan 300.000. Sementara kau hanya memiliki 100.000 segel inti saja.
Aku takut jika kau memaksa menghancurkan formasi ini, mungkin dirimu akan terkena balasan yang sangat mengerikan. Zhou Yan hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tenanglah tetua, Anda cukup percaya saja pada diriku." Mendengarkan dan juga melihat kepercayaan diri dari seorang Zhou Yan membuat tetua Malin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian tetua Malin kembali mengatakan, "Jika begitu lakukanlah. Namun, jika kau merasa dirimu tidak mampu menghancurkan formasi ini, maka jangan dipaksakan. Aku takut hal itu akan benar-benar merusak kekuatan yang berada di dalam tubuhmu. Dan saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Entah itu tetua Yao ataupun diriku." Zhou Yan hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum ketika mendengarkan ucapan dari tetua Malin ini. Dan detik berikutnya tanpa ragu-ragu lagi Zhou Yan mulai berjalan untuk mendekati formasi pelindung di dalam tempat ini. Zhou Yan lalu mengambil posisi duduk bersila. Dia memejamkan matanya dan kemudian mengendalikan prasasti kehidupan yang berada di dalam tubuhnya. Tidak butuh waktu yang lama, segel-segel inti yang sangat banyak disebarkan dari dalam tubuh Zhou Yan. Dan kemudian hal seperti itu langsung menempel pada formasi pelindung di tempat ini. Pada akhirnya, ditempeli oleh segel-segel inti milik Zhou Yan membuat formasi pelindungnya sedikit menunjukkan reaksi. Raut wajah dari tetua Malin dan juga tetua Yao sekarang dipenuhi rasa senang dan kemudian mereka berdua segera mengatakan, "Itu sebenarnya benar-benar berhasil. Tetua Yao, mari gunakan kekuatan pelindung di dalam tubuh kita untuk menyegel seluruh tempat ini." Tetua Yao kemudian tanpa ragu lagi langsung mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuhnya yang langsung disusul oleh tetua Malin. Dan kemudian energi pelindung dari tubuh mereka berdua menyebar dengan cara yang tidak biasa untuk menyelimuti seluruh tempat ini. Karena mereka berdua juga tidak ingin apabila formasinya terbuka, nanti kekuatan jahat yang berada di dalamnya langsung menyebar keluar. Itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua tetua ini. Detik berikutnya pandangan mata dari tetua Yao dan juga tetua Malin dipenuhi keterkejutan luar biasa karena ternyata Zhou Yan tidak memiliki niat untuk menghancurkan formasi yang dibentuk oleh tetua Eliza. Tapi Zhou Yan mencoba untuk mengambil alih kendali dari formasi ini. Tetua Yao segera berkata, "Bocah ini sebenarnya berniat untuk mengendalikan formasinya. Bukankah sebenarnya dia sedang mencari kematian?" Tetua Malin menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Sudahlah, kau tidak perlu khawatir seperti itu. Jika dia memiliki kepercayaan diri seperti ini, kemungkinan dia benar-benar mampu mengendalikan formasi yang dibentuk oleh tetua Eliza. Dia adalah harapan terakhir kita untuk saat ini." Pada akhirnya, setelah beberapa saat berusaha, Zhou Yan benar-benar mampu mengambil alih kendali dari formasi yang telah dibentuk oleh tetua Eliza. Dan kali ini, Zhou Yan bisa dengan mudah membuka ataupun menutup pelindung energi formasi di dalam tempat ini. Menyaksikan apa yang dilakukan Zhou Yan membuat tetua Malin dan juga tetua Yao hanya bisa mengatakan, "Bocah ini benar-benar luar biasa." Zhou Yan kemudian memberikan perintah pada formasi pelindung untuk terbuka. Segera setelah itu, Zhou Yan pun mengatakan, "Dua tetua, Zhou Yi, cepat masuk!" Tanpa ragu lagi, ketiganya melesat dengan sangat cepat dan kemudian masuk ke dalam altar besar ini. Segera setelah itu, Zhou Yan pun juga ikut masuk ke dalamnya dan kemudian dia menutup kembali formasinya. Zhou Yan kemudian mengatakan kepada tetua Malin, "Formasi ini untuk sementara aku bisa mengontrolnya dan Anda berdua bisa terfokus untuk memancing keluar kekuatan jahat yang berada di dalam tempat ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan membuat tetua Malin dan juga tetua Yao menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, pandangan mata mereka berdua menajam ketika menyaksikan pada peti mati berwarna emas yang berada di dekat dari patung Dewi Yaoji. Merasakan kehadiran dari 4 orang ini, tiba-tiba saja asap hitam mulai keluar dari dalam peti mati dan kemudian hal seperti itu mengeluarkan sebuah suara. "Semut-semut kecil sialan, beraninya kalian menerobos masuk ke dalam tempat ini dan juga mengganggu tidur dari sang raja." Asap hitam yang baru saja keluar ini telah bergabung dan kemudian hal itu membentuk sosok bayangan hitam. Fluktuasi energi yang terpancar di dalamnya
membuat mereka berempat merasakan aura yang sangat berbahaya. Tetua Malin dan juga Tetua Yao langsung mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya, dan kemudian Tetua Malin pun berkata pada asap hitam yang telah berubah menjadi sosok bayangan hitam itu, setelah bertahun-tahun pada akhirnya kita akan segera menghapusmu dari dalam tempat ini. Sosok bayangan hitam yang baru saja muncul itu terlihat seperti hantu besar yang cukup ngeri, dan kemudian hantu besar ini pun menimpali perkataan dari Tetua Malin. Apakah kau pikir bisa melawan diriku? Bahkan Tetua Agung dari suku Perimu, lihatlah, dia hanya bisa terdiam di dalam tempat ini dan hanya mengandalkan kekuatan kalian berdua. Sama saja kalian orang bodoh yang sedang bermimpi. Detik berikutnya, bayangan hantu hitam tersebut melihat pada Xiaoyan dan juga Xiaoyi, lalu merasakan adanya sesuatu yang sangat berbahaya dari dalam tubuh mereka, membuat hantu hitam ini kemudian berkata, kedua orang itu tampaknya cukup berbeda. Mungkin kalian berdua yang akan aku lenyapkan terlebih dahulu. Mendengarkan kata-kata dari hantu hitam ini membuat Xiaoyan tidak takut sama sekali, dan kemudian dia segera melihat pada Xiaoyi sambil mengatakan, Xiaoyi, apakah kita sebenarnya sudah ditemukan? Fluktuasi energi menakutkan langsung dipancarkan dari dalam tubuh hantu hitam. Hal ini membuat Xiaoyan dan juga Xiaoyi merasakan berat yang luar biasa. Mereka yang sudah memegang kristal berwarna biru langsung menghancurkannya dalam seketika, dan kemudian kekuatan yang berada di dalam kristal biru itu masuk ke dalam tubuh Xiaoyi dan juga Xiaoyan. Berkat energi dari kristal biru ini, keduanya langsung melonjak ke level reinkarnasi. Meskipun kekuatan ini tidak bisa bertahan lama, tapi hal seperti itu akan bisa menyelamatkan Xiaoyan dan juga Xiaoyi dalam situasi yang tidak terduga. Tetua Malin melihat pada Tetua Yao dan kemudian dia berkata, serang! Tanpa ragu lagi, mereka berdua kini telah langsung meluncur dengan cara yang sangat cepat untuk memberikan serangan pada hantu hitam. Tapi sang hantu hitam hanya tertawa sambil mengatakan, dua tetua dari klan Peri Api, bahkan kekuatan kalian tidak lebih kuat daripada Tetua Agung, dan kalian berani memprovokasi diriku. Benar-benar semut yang sedang cari mati. Jika begitu, maka aku akan menggunakan hidupmu untuk mencapai sebuah pencapaian besar dari sang raja ini. Kekuatan hitam yang sangat menusuk ini dikeluarkan dari dalam tubuh hantu hitam, dan kemudian hal seperti ini memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, seolah-olah energi misterius ini mampu menembus ke dalam jiwa. Xiaoyan melihat pada Xiaoyi dan kemudian dia berkata, Xiaoyi, bersiaplah. Xiaoyi menganggukkan kepalanya, sementara Xiaoyan, pupil matanya telah berubah dipenuhi api berwarna kuning. Bahkan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya juga melonjak. Tidak butuh waktu yang lama, Xiaoyan menggabungkan kekuatannya bersama dengan Xiaoyi dan kemudian dia berkata, mata api suci. Di atas kepala Xiaoyan dan juga Xiaoyi, sebuah fluktuasi energi yang aneh kini telah muncul, dan kemudian hal itu berubah menjadi mata api suci. Kekuatan yang berada di dalamnya akan segera dilepaskan pada hantu hitam untuk memberikan bantuan pada Tetua Malin dan juga Tetua Yao. Di bawah perintah dari Xiaoyan, tiba-tiba saja mata api suci itu memancarkan sinar cahaya kuning yang terang, dan kemudian seras! Tembakan sinar cahaya kuning ini telah melesat dengan sangat cepat menuju ke arah hantu hitam yang sedang bertarung melawan Tetua Yao dan juga Tetua Malin itu. Dalam sekejap saja raut wajah dari hantu hitam telah berubah menjadi sangat jelek karena dia bisa merasakan kekuatan yang cukup familiar, dan itu adalah kekuatan yang bisa mengancam dirinya. Hantu hitam kali ini segera berteriak, dua idiot! Berani-beraninya kalian ikut campur dalam hal ini. Tanpa ragu lagi sebuah kekuatan hitam yang agung dikeluarkan, dan kemudian hal itu berubah menjadi cakar jahat yang cukup besar. Lalu cakar ini pun dilemparkan menuju sinar cahaya yang sedang datang ke arahnya. Detik berikutnya, tegar! Benturan kekuatan cakar jahat dan juga sinar cahaya dari mata api suci milik Xiaoyan telah saling bertabrakan dan menimbulkan ledakan yang sangat besar. Memanfaatkan hal seperti ini, Tetua Malin dan juga Tetua Yao langsung menggabungkan kekuatan di dalam tubuh mereka, dan kemudian hal ini berubah menjadi burung api. Detik berikutnya burung api melesat dengan cara yang sangat cepat, dan kemudian boom!
Dar! Menabrak tubuh dari hantu hitam, membuatnya terdorong mundur cukup jauh. Mendapatkan serangan seperti ini membuat hantu hitam dipenuhi kemarahan yang luar biasa. Jika bukan karena Xiaoyan dan juga Xiaoyi ikut campur dalam pertarungan kali ini, mungkin dia tidak akan sampai terkena serangan dari Tetua Malin dan juga Tetua Yao. Hantu hitam ini kemudian berteriak dengan sangat keras, "Sialan kalian semuanya! Aku akan melenyapkan kalian di dalam tempat ini dan jangan harap bisa keluar lagi." Sebuah kekuatan hitam yang cukup agung kembali dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan itu berubah menjadi badai hitam yang benar-benar besar dan kemudian memberikan amukan yang luar biasa. Menyaksikan hal seperti itu membuat Xiaoyan langsung mengendalikan formasi yang berada di dalam tempat ini dan dia akan membangunkan makhluk purba yang berada di dalam formasi. Karena sebenarnya makhluk purba yang berada di dalam formasi ini adalah Huang. Dan itu merupakan binatang legendaris dan juga berasal dari zaman purba. Xiaoyan merasa apabila dirinya mampu membangkitkan Huang di dalam formasi milik Tetua Elisa ini, mungkin makhluk Huang tersebut akan mampu bersaing dengan bayangan hantu hitam, atau mungkin mengalahkan bayangan hantu hitam itu sepenuhnya. Bagaimanapun juga makhluk Huang ketika berada di zaman kuno, kekuatannya telah mencapai reinkarnasi ke-6 atau bahkan reinkarnasi ke-7. Xiaoyi yang berada di sebelah dari Xiaoyan, pandangan matanya kini telah melihat ke arah atas dan kemudian dia telah menemukan sosok bayangan yang sangat besar, membuat Xiaoyi menjadi cukup merinding. Dia pun berkata pada Xiaoyan, "Kakak, apa itu sebenarnya?" Xiaoyan pun menimpali perkataan dari Xiaoyi, "Kau tidak perlu takut. Aku sebenarnya telah menemukan bahwa di dalam formasi ini terdapat binatang purba dan itu adalah Huang. Jika aku mampu membangkitkannya, maka binatang Huang ini akan memberikan bantuan yang besar pada kita untuk bisa mengalahkan hantu hitam tersebut. Namun aku masih membutuhkan sedikit waktu untuk bisa membangkitkan Huang ini sepenuhnya." Xiaoyi mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Kakak, jika begitu, aku akan membantu dirimu." Tanpa ragu lagi Xiaoyi langsung memejamkan mata, lalu dia menggunakan simbol reinkarnasi yang berada di dahinya untuk memancarkan fluktuasi api berwarna ungu, dan detik berikutnya api berwarna ungu tersebut pun dimasukkan ke dalam tubuh dari sosok bayangan yang berada di langit. Tetua Yao dan juga Tetua Malin, keduanya masih berusaha untuk menahan serangan dari amukan bayangan hantu berwarna hitam. Mereka kali ini telah terdorong mundur sedikit demi sedikit, membuat Tetua Yao segera melihat pada Tetua Malin sambil berkata, "Malin, ini bukan cara yang bagus. Jika seperti ini terus, maka kita akan benar-benar dikalahkan oleh sosok jahat ini." Tetua Malin pun hanya bisa menimpali, "Jangan menyerah. Mari sekali lagi gabungkan kekuatan dan kita panggil rubah petir." Tetua Yao menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua tanpa ragu-ragu lagi langsung mengeluarkan kekuatan yang besar dari dalam tubuh masing-masing. Hal itu kemudian dipancarkan ke arah langit dan detik berikutnya langit yang berada di dalam tempat ini langsung berubah menjadi cukup gelap. Suara-suara petir yang bergemuruh terdengar dari awan gelap itu. Tidak lama kemudian, binatang raksasa yang merupakan rubah petir muncul dalam seketika. Menyaksikan hal seperti ini membuat raut wajah dari bayangan hantu hitam menjadi sangat serius. Namun karena dia juga tidak mudah dikalahkan, pada akhirnya bayangan hantu hitam melambaikan tangannya dan kemudian kekuatan hitam yang sangat mengerikan kini telah berubah menjadi pedang hitam yang besar. Hal ini pun memberikan tebasan pada rubah petir yang baru saja dimunculkan Tetua Malin dan juga Tetua Yao. Tidak lama kemudian, seras, duar, tebasan dari pedang hitam menghancurkan tubuh dari rubah petir. Hal seperti itu membuat Tetua Malin dan juga Tetua Yao raut wajahnya menjadi sangat jelek. Tetua Malin hanya bisa berkata, "Sial, kita benar-benar salah perhitungan." Detik berikutnya pandangan mata dari bayangan hantu hitam melihat ke arah Xiaoyan dan juga Xiaoyi yang sedang memejamkan matanya. Dan dia tahu bahwa kedua bocah itu akan mengeluarkan sesuatu yang cukup berbahaya. Hal ini bisa dirasakan dari dalam lubuk hati sosok bayangan hantu hitam tersebut. Tanpa ragu, bayangan hantu hitam kini segera mengatakan, "Sepertinya kalian berdua akan memanggil sesuatu. Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi." Sosok bayangan hantu hitam yang telah membawa pedang hitam kini melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan dan juga Xiaoyi. Melihat apa yang dilakukan bayangan hantu hitam ini membuat Tetua Yao dan juga Tetua Malin
Keduanya melesat untuk memberikan perlindungan pada Xiaoyan sambil berteriak, "Lawanmu adalah kami, dan kau tidak akan pernah bisa menyentuh bocah ini di bawah perlindungan kita berdua." Bayangan hantu hitam hanya bisa berteriak, "Peri sialan, pergi saja kau dari dewa ini." Tanpa ragu lagi, pedang hitam yang berada di tangannya pun langsung ditebaskan. Kekuatan hitam yang dahsyat meluncur dengan sangat cepat. Namun, Tetua Malin dan juga Tetua Yao tidak akan pernah membiarkan serangan ini mengenai Xiaoyan dan juga Xiaoyi. Keduanya kembali mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya. Lalu hal seperti ini berubah menjadi burung api yang besar, dan kemudian dar, burung api bertabrakan dengan serangan pedang, membuat keduanya langsung hancur dalam seketika. Hasil dari ledakan tersebut membuat bayangan hantu hitam dan juga Tetua Malin serta Tetua Yao mereka terdorong mundur dalam jarak yang cukup jauh. Bayangan hantu hitam kemudian mengatakan, "Sial, dua orang tua ini benar-benar cukup sulit untuk dihadapi. Apalagi mereka tidak akan pernah membiarkanku menyentuh dua bocah yang berada di belakang sana." Namun aku tidak tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh dua bocah itu. Samar-samar membuat hatiku merasakan sebuah kegelisahan. Tidak boleh. Aku harus menggunakan cara itu untuk melenyapkan mereka semua yang berada di dalam tempat ini. Jika tidak, maka diriku sendiri yang akan dalam bahaya besar. Setelah mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja hantu hitam meraung dengan keras, "Segel ajaib, keluarlah!" Dari dalam tubuhnya langsung memancarkan sebuah sinar cahaya yang sangat terang, dan kemudian itu berbentuk sebuah kristal yang indah di telapak tangannya. Pancaran dari sinar yang indah ini membuat kekuatan api yang dikeluarkan oleh Tetua Malin dan juga Tetua Yao samar-samar mendapatkan tekanan yang luar biasa. Menyaksikan kristal yang indah di telapak tangan dari bayangan hantu hitam membuat Tetua Malin tiba-tiba saja mengatakan sebenarnya itu adalah kekuatan dari pemimpin peri api sebelumnya. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Tetua Yao, gunakan kekuatanmu untuk membentuk perisai. Tanpa ragu lagi, keduanya langsung mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuh masing-masing, dan kemudian Tetua Malin segera berteriak, "Perisai roh ungu." Tetua Yao juga mengatakan, "Perisai roh api." Keduanya kali ini bergerak mundur dengan sangat cepat untuk memberikan perlindungan pada Xiaoyan, dan kemudian dua perisai yang benar-benar tebal kini telah muncul di hadapan mereka supaya tidak terkena serangan dari kristal yang telah dimunculkan bayangan hantu hitam. Kemunculan dari kristal bercahaya yang berada di tangan dari bayangan hantu hitam langsung menarik kekuatan yang berada di dalam tempat ini, dan dia sebenarnya akan meluncurkan serangan penghancur yang juga merupakan serangan pamungkas untuk melenyapkan mereka semuanya. Tetua Malin yang cukup khawatir kemudian melihat pada Xiaoyan yang berada di belakangnya sambil mengatakan, "Xiaoyan, kita akan menahan serangan itu, sementara sisanya terserah pada dirimu. Kau merupakan harapan terakhir bagi kita semuanya suku peri api." Tidak butuh waktu yang lama, bayangan hitam kini telah langsung melemparkan kristal bercahaya yang berada di telapak tangannya. Meskipun kristal ini cukup kecil, namun kekuatan penghancur yang berada di dalamnya bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Bahkan orang sekuat Tetua Malin yang berada di reinkarnasi keempat sangat ketakutan menghadapi serangan dari kristal tersebut. Namun untungnya, serangan kristal ini tidak dilemparkan oleh pemimpin peri api sebelumnya. Jika tidak, mungkin mereka akan benar-benar tewas. Tidak lama kemudian, dar, kristal yang bercahaya menabrak dua perisai yang diciptakan Tetua Yao dan juga Tetua Malin. Tubuh dari mereka berdua saat ini terdorong mundur dengan raut wajah yang sangat pucat akibat menahan beratnya kekuatan dari kristal ini. Tapi mereka berdua tidak menyerah dan masih memiliki harapan dari seorang Xiaoyan. Selama Xiaoyan berhasil mengeluarkan rencananya, mungkin mereka semua yang berada di dalam tempat ini akan selamat. Bayangan hantu hitam kembali memberikan tekanan pada kristal yang telah menabrak dua perisai, dan kemudian dia berteriak dengan keras, "Menderitalah sampai mati. Ini adalah takdir karena kau berani menyinggung raja ini." Retakan yang sangat banyak telah muncul di dalam dua perisai. Hal seperti itu membuat raut wajah dari Tetua Malin dan juga Tetua Yao menjadi sangat jelek, penuh dengan kekhawatiran. Dalam situasi yang sangat genting seperti ini, tiba-tiba saja Xiaoyan membuka matanya dan kemudian dia berkata, "Masih terlalu dini untuk mengatakan hal seperti itu sekarang. Roh binatang Huang, keluarlah!"
Seluruh formasi yang diciptakan oleh tetua Eliza di dalam tempat ini bergetar dengan cara yang luar biasa. Dan kemudian hal itu samar-samar akan menarik kemunculan dari roh binatang yang luar biasa di langit. Tidak butuh waktu yang lama, awan hitam yang berada di langit pun langsung terbelah. Dan detik berikutnya binatang raksasa dengan fluktuasi energi yang mengerikan dari dalam tubuhnya kini segera keluar. Menyaksikan pemandangan seperti ini membuat raut wajah dari bayangan hantu menjadi sangat jelek. Dan kemudian dia melihat pada Soyen dengan penuh ketidakpercayaan. Dirinya pun mengatakan, Bagaimana bisa seperti ini? Kau benar-benar mampu mengendalikan formasi di dalam tempat ini. Apakah itu sebenarnya adalah roh binatang yang berada di dalam formasi yang diciptakan oleh Eliza? Bahkan selama ini orang itu tidak mampu memanggil kemunculan dari roh binatang. Tapi kenapa kau bisa? Pandangan mata dari binatang huang ini melihat tajam ke arah bayangan hantu hitam, dan kemudian fluktuasi energi yang cukup mengerikan juga tersebar di dalam tubuhnya. Rasa-rasanya hal seperti ini memberikan tekanan yang sangat berat di tubuh dari bayangan hantu hitam ini. Secara spontan dia pun berkata, kekuatan binatang ini berada di puncak reinkarnasi ketiga. Selain itu juga memiliki kekuatan 6 api suci. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Raut wajah dari bayangan hantu hitam telah benar-benar pucat. 1 api suci sudah mampu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap dirinya. Tapi kali ini bukan hanya 1, melainkan 6. Karena itu merupakan perpaduan dari 5 api suci yang dimiliki Soyen dan juga 1 api suci yang dimiliki oleh Xiaoyi. Ketakutan yang luar biasa tergambar jelas di raut wajah dari bayangan hantu hitam ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah roh binatang huang yang telah dipanggil Xiaoyan dan juga Xiaoyi yang juga memiliki kekuatan dari 6 api suci akan mampu melenyapkan bayangan hantu hitam di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 589. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat tajam pada bayangan hantu hitam. Dan kemudian dia pun saat ini berteriak dengan keras. Roh Huang, simbol suci api suci, temani penguasa api suci ini untuk membunuh iblis jahat ini bersama-sama. Tidak butuh waktu yang lama, langit yang berada di atas tempat ini langsung terbelah. Dan kemudian roh Huang yang sangat besar kini telah muncul dengan kekuatan penekan yang sangat menakutkan. Menyaksikan kemunculan dari makhluk huang ini, raut wajah dari bayangan hantu hitam telah berubah menjadi sangat jelek. Apalagi ketika dia merasakan bahwa sebenarnya roh huang juga memiliki kekuatan api suci yang berada di dalam tubuhnya. Karena saat ini, di dalam tubuh dari roh huang itu tidak hanya terdapat kekuatan 5 api suci, tapi itu adalah 6. Yang satunya berasal dari api suci yang berada di segel reinkarnasi milik Xiaoyi. Di sisi lain, pandangan mata dari tetua Malin dan juga tetua Yao dipenuhi keterkejutan yang luar biasa ketika menyaksikan pada Soyen. Dan kemudian tetua Malin segera mengatakan, bocah ini sebenarnya telah menguasai kultivasi kekuatan api suci ke tingkat yang tertinggi, dan itu adalah simbol api suci. Jika seseorang ingin mengandalkan api suci untuk membentuk sebuah simbol api suci, maka setidaknya kekuatannya harus berada di level reinkarnasi. Dan di dalam dunia 1000 besar, hanya sedikit orang kuat yang bisa melakukan hal ini. Tapi Xiaoyan benar-benar sangat berbakat. Hanya dengan kekuatan tahap menengah bintang 8 dosian, dia sebenarnya mampu membentuk simbol api suci yang luar biasa. Bahkan hal itu telah digabungkan dengan roh huang. Alasan kenapa Tetua Malin mengatakan hal seperti ini karena dia telah melihat sebuah simbol api suci tercetak dengan jelas di dahi dari roh huang tersebut. Hal seperti ini membuat kekuatan dari roh huang tidak hanya menakutkan, tapi penuh dengan kekuatan penghancur di dalam tubuhnya. Dan para lagi Xiaoyan melambaikan tangan sambil berteriak, roh huang, maju! Mendapatkan perintah dari seorang Xiaoyan, roh huang yang sangat besar tersebut kini telah melesat dengan sangat cepat untuk memberikan serangan pada bayangan hantu hitam. Menyaksikan hal seperti ini, bayangan hantu hitam menekan ketakutan yang berada di dalam dirinya. Dan kemudian dia juga berkata, simbol api suci 6 jalur, meskipun kekuatanmu tampak luar biasa dengan simbol api suci ini, tapi kau tidak akan pernah bisa melenyapkan raja ini sepenuhnya.
Kekuatan hantu jahat, keluarlah! Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan hitam yang sangat mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh bayangan hantu hitam ini, dan hal itu pun berubah menjadi bayangan iblis yang benar-benar besar. Lalu bayangan iblis ini berdiri di hadapan dari bayangan hantu hitam sebagai perisai untuk menahan serangan dari roh Huang. Pada akhirnya, roh Huang yang telah maju kini berhadapan dengan bayangan iblis dan kemudian menahan sebagian besar kekuatan yang dipancarkan oleh roh Huang tersebut. Momen seperti ini dimanfaatkan oleh bayangan hantu hitam untuk kabur dan kemudian dia kembali masuk ke dalam peti mati berwarna emas. Setelah tabrakan yang singkat, detik berikutnya, pum, biar roh Huang meledak dengan hebat. Begitu juga dengan bayangan iblis. Keduanya pun saat ini menghilang dalam seketika. Tubuh dari Xiaoyan kemudian terdorong mundur akibat energi ledakan tersebut. Xiaoyi buru-buru melesat dengan cepat dan kemudian menangkap tubuh dari Xiaoyan. Lalu dia bertanya, "Kakak, apakah kau baik-baik saja?" Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya sambil menintali, "Tenanglah, aku tidak apa-apa, hanya saja makhluk sialan itu berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam peti mati." Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi segera turun dari udara dan kemudian mereka berkumpul kembali dengan Tetua Malin dan juga Tetua Yao. Keduanya saat ini merasa cukup bangga dengan apa yang dilakukan Xiaoyan dan juga Xiaoyi. Tanpa bantuan dari mereka berdua, mungkin tidak mampu mengusir bayangan hantu hitam yang sangat menakutkan itu. Xiaoyan melihat pada Tetua Malin dan juga Tetua Yao dengan rasa bersalah sambil berkata, "Dua tetua, mohon maaf, aku tidak berhasil mengalahkan bayangan hantu hitam dan dia malah berhasil melarikan diri lalu kembali masuk ke dalam peti mati. Sepertinya makhluk sialan itu tidak akan keluar lagi untuk jangka waktu sementara ini." Tetua Malin menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Tenanglah, tidak apa-apa. Bisa mengusirnya saja, sudah termasuk luar biasa." Detik berikutnya, setelah bayangan hantu hitam diusir oleh Xiaoyan dan kembali masuk ke dalam peti mati, kali ini tubuh dari Tetua Agung Elisa sedikit bergetar dan kemudian dia mulai membuka matanya. Lalu, Tetua Agung Elisa pun segera terbatuk. Menyaksikan hal seperti ini, Tetua Malin buru-buru mendekatinya sambil berkata, "Tetua Agung." Pada akhirnya, Tetua Agung Elisa yang dari tadi duduk diam kini berdiri melihat pada Tetua Malin dan juga Tetua Yao sambil berkata, "Malin, Yao, terima kasih banyak atas bantuan kalian." Tetua Yao buru-buru bertanya, "Tetua Agung, sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirimu?" Tetua Agung Elisa kemudian memberikan penjelasan pada mereka berdua. "Yang terjadi pada diriku sebenarnya adalah karena keserakahanku sendiri. Alasan kenapa peri api kita tidak bisa muncul pemimpin berikutnya dikarenakan token dari pemimpin cukup peri dibawa masuk ke dalam peti mati dari pemimpin sebelumnya. Dan aku memasuki tempat ini pertama adalah untuk menekan kekuatan jahat, dan yang kedua adalah untuk mengambil kembali token yang dibawa oleh pemimpin suku peri sebelumnya. Tapi karena keserakahanku, aku benar-benar ditipu oleh kekuatan jahat itu dan kemudian masuk ke dalam kondisi seperti apa yang kalian lihat sebelumnya." Namun untungnya, aku berhasil melepaskan sebuah formasi untuk menutupi seluruh tempat ini supaya kekuatan jahat itu tidak keluar dari dalam tempat ini dan kemudian membawa bencana yang besar pada suku peri kita. Mendengarkan penjelasan dari Tetua Agung Elisa membuat Tetua Malin dan juga Tetua Yao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya pandangan mata dari Tetua Agung Elisa ini melihat ke arah Xiaoyan dan juga Xiaoyi lalu bertanya, "Siapa kedua anak muda ini?" Tetua Malin kemudian memberikan penjelasan, "Tetua Agung, dia bernama Xiaoyi dan dia merupakan raja berikutnya yang telah terpilih dari dalam suku peri api kita. Sementara yang ini adalah kakak dari Xiaoyi bernama Xiaoyan. Dia merupakan orang yang berasal dari dunia manusia dan kekuatannya tidak boleh diremehkan karena dialah bayangan hantu hitam berhasil diusir kembali dan masuk ke dalam peti mati. Aku sebenarnya cukup khawatir tentang keselamatan dari Tetua Agung dan aku mengambil resiko untuk membawa mereka berdua masuk ke dalam sarang peri ini. Tanpa bantuan dari mereka berdua mungkin diriku tidak akan pernah bisa lagi bertemu dengan Tetua Agung." Mendengarkan ucapan dari Tetua Malin membuat Tetua Agung Elisa hanya menganggukkan kepalanya. Sementara Xiaoyi dan juga Xiaoyan keduanya langsung membungkuk hormat
dan memberikan salam kepada Tetua Agung Elisa ini. Pandangan mata dari Tetua Agung Elisa kemudian melihat pada dahi Xiaoyi. Lalu sambil tersenyum dia mengatakan, kau ternyata memiliki segel reinkarnasi dari Dewi Yaoji. Tidak buruk. Tidak buruk. Orang sepertimu memang pantas untuk menjadi raja dari suku peri kita. Meskipun kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah, tapi di masa depan aku sangat yakin kekuatanmu tidak ada bandingannya. Dipuji dengan cara seperti itu membuat Xiaoyi segera mengatakan, terima kasih banyak Tetua Agung. Dan detik berikutnya, pandangan mata dari Tetua Agung melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, bocah kecil, tunggu dulu. Aku bisa merasakan aura yang cukup familiar di dalam tubuhmu. Sebenarnya, itu adalah api suci. Tidak hanya satu, tapi ada 5. Pandangan mata dari Tetua Agung Elisa saat ini melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia seolah-olah bisa menembus sesuatu yang berada di dalam tubuh Xiaoyan ini. Meskipun api suci yang dimiliki Xiaoyan hanyalah 1 dan berwarna kuning, namun tatapan matanya bisa menguraikan bahwa sebenarnya api suci yang berwarna kuning itu terbentuk dari gabungan 5 api suci. Dan ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa menurut Tetua Agung Elisa. Ditatap oleh pandangan mata yang cukup aneh dari Tetua Agung Elisa, membuat Xiaoyan merasa tidak enak, seolah-olah seluruh rahasia yang berada di dalam tubuhnya telah diketahui oleh Tetua Agung Elisa ini. Mantra api dan juga kekuatan dari kubus iblis langsung menyembunyikan dirinya supaya tidak terkena penglihatan dari Tetua Agung Elisa tersebut. Sementara Xiaoyan, keringat dingin ini telah muncul di dahinya. Dan kemudian Xiaoyan pun berkata pada dirinya sendiri, Tetua Agung ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya dengan melihatku, seolah-olah seluruh rahasia yang berada di dalam tubuhku ketahuan oleh dirinya. Dan tampaknya tatapan matanya juga tidak sederhana. Dia bahkan mampu mengetahui bahwa api suci yang berada di dalam tubuhku terbentuk dari gabungan 5 api suci. Tetua Agung Elisa hanya tersenyum ketika dia menyaksikan raut wajah dari Xiaoyan yang nampak gelisah. Dan Tetua Agung Elisa ini tahu bahwa Xiaoyan tidak ingin dimata-matai dengan cara seperti ini. Akhirnya, sang Tetua Agung pun berkata, bocah kecil, bolehkah aku melihat kau lebih dekat? Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Tetua Agung Elisa mendekati Xiaoyan. Lalu, dia pun kembali mengatakan, 5 api suci. Ternyata itu adalah api abadi, api keabadian, api hati, api jiwa wajah hantu, dan juga satu lagi api yang tidak jelas. Karena kekuatannya samar-samar, sepertinya ini adalah api suci yang tidak lengkap. Bocah kecil, apakah yang kukatakan benar? Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, benar Tetua, api suci terakhir yang samar-samar adalah api es yang halus dan aku hanya memiliki setengah dari sumber api sucinya. Maka dari itu, api suci ini terasa tidak lengkap. Tetua Agung Elisa hanya menganggukkan kepalanya dengan cara yang cukup puas terhadap seorang Xiaoyan. Namun, dia detik berikutnya sedikit tersenyum dengan cara yang aneh. Dan kemudian kembali bertanya, teknik latihan yang kau miliki sebenarnya adalah mantra api, bukan? Xiaoyan ketika ditanya seperti itu raut wajahnya berubah dalam seketika. Dan kemudian Xiaoyan pun menjawabnya, kenapa Tetua Agung menanyakan hal seperti itu? Situasi kita saat ini sedang tidak optimis dan aku telah kehabisan jejak sumber dari formasi kuno yang berada di dalam tempat ini. Di sisi lain, bayangan hantu hitam belum sepenuhnya mati dan dia hanya bersembunyi di dalam peti mati berwarna emas itu. Ketika dia pulih lagi, kemungkinan dia akan kembali dan saat itu akan menjadi masalah yang besar untuk kita semua. Mendapatkan jawaban yang panjang lebar kali tinggi dari seorang Xiaoyan membuat Tetua Agung Elisa hanya tersenyum dan sekali lagi dia mengatakan, kau hanya perlu menjawabku. Yang kau latih adalah mantra api, iya atau tidak? Xiaoyan tidak bisa mengelak lagi dan kemudian dengan paksa dia mengatakan, iya, memang mantra api. Mendapatkan jawaban seperti ini, Tetua Agung Elisa segera tertawa. Sepertinya semua ini memang sudah menjadi kehendak dari Tuhan. Bocah kecil, kenapa kau berada di dalam tempat ini? Sudah menjadi takdirmu. Xiaoyi yang cukup bingung, dia kemudian berkata, Tetua Agung, sebenarnya apa maksudmu? Tetua Agung Elisa kemudian berkata, sebelum aku menjelaskan apa maksud dari kata-kataku ini, kalian harus menjawab yang aku tanyakan.
Raut wajah dari Tetua Malin, Tetua Yao, Xiaoyan, dan juga Xiaoyi menjadi menegang untuk saat ini. Sementara Tetua Agung Elisa kemudian berkata, apakah kalian tahu apa itu Huang? Tetua Malin menjadi orang pertama yang menjawab perkataan dari Tetua Agung Elisa ini. Huang merupakan binatang suci dari zaman kuno. Dikatakan bahwa kekuatannya telah memasuki alam yang tidak tertandingi dan itu cukup untuk bersaing dengan reinkarnasi ke-7 atau bahkan ke-8. Tetua Agung Elisa menganggukkan kepalanya. Benar. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang Yaoji? Xiaoyi menjadi orang kedua yang menjawab. Yaoji merupakan nenek moyang dari suku peri kita. Tetua Agung Elisa hanya tersenyum dan kemudian dia pun mengatakan, benar. Dewi Yaoji merupakan nenek moyang dari suku peri kita. Tapi tahukah kau bahwa setelah Perang Dunia Pertama, termasuk Dewi Yaoji menghilang tanpa alasan? Adakah di antara kalian yang tahu kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Tetua Malin, Tetua Yao, Xiaoyi, dan juga Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara Tetua Agung Elisa kembali mengatakan, apakah kalian semuanya tidak penasaran kenapa Dewi Yaoji pergi dari dalam tempat ini sendirian setelah dia menyatukan seluruh lautan langit? Perkataan seperti ini kembali membuat Tetua Malin dan juga yang lain menjadi cukup bingung. Tetua Yao tiba-tiba saja menjadi orang yang memberanikan diri untuk mengatakan, Tetua Agung, bukankah prioritas utama kita saat ini? Tetua Agung Elisa menggelengkan kepalanya sambil menjawab, prioritas utama kita bukanlah ini, tapi aku yang sekarang kekurangan sebuah kekuatan, dan aku bukan lagi lawan dari makhluk jahat yang berada di dalam peti mati. Semua harapan untuk menghancurkan permainan ini hanya bisa kalian dapatkan di dalam patung dari Dewi Yaoji. Atau lebih tepatnya, kita semua yang berada di dalam tempat ini hanya bisa bergantung kepada bocah manusia yang bernama Xiaoyan ini. Alasan kenapa Tetua Agung Elisa mengatakan hal seperti itu karena dia bisa merasakan bahwa di dalam tubuh Xiaoyan ada sebuah kekuatan yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Dewi Yaoji. Dan semua jawaban itu hanya berada di dalam patung dari Dewi Yaoji itu sendiri dan juga sesuatu yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Pandangan mata dari orang-orang, termasuk Tetua Malin, melihat tajam pada Tetua Agung Elisa. Dilihat dengan cara seperti ini membuat Tetua Agung Elisa hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan kemudian dia pun mengatakan, kalian jangan lihat aku seperti itu. Pada awalnya, aku seharusnya memang bisa membunuh bayangan hantu hitam, tapi karena keserakahan dariku yang ingin mengambil token pemimpin suku peri yang dibawa oleh pemimpin suku peri sebelumnya, hal seperti itu membuatku terluka oleh bayangan hantu hitam. Dan kemudian aku disegel di dalam tempat ini. Dengan berlalunya waktu, kekuatan di dalam tubuhku telah menunjukkan tanda-tanda melemah karena erosi. Dan bahkan aku yang saat ini sudah tidak mampu mengatasi kekuatan dari bayangan hantu hitam. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia berkata, Senior, Anda jangan menyerah dulu. Apa yang harus kulakukan? Anda tidak perlu segan-segan untuk mengatakannya pada diriku. Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan membuat Tetua Agung Elisa merasa cukup puas. Dan detik berikutnya, dia pun berkata, ada banyak legenda tentang Dewi Yaoji di dalam dunia ini. Salah satunya adalah hubungan yang cukup erat antara Dewi Yaoji dan juga 7 penguasa dunia. Tapi ini semuanya hanya sebuah rumor. Dewi Yaoji adalah seorang dengan kepercayaan diri yang sangat bangga, dengan harga diri yang luar biasa. Menurut beberapa informasi yang terpisah yang telah dikendalikan oleh pusat kekuatan dari suku peri kita, sebenarnya Dewi Yaoji memiliki hubungan yang paling banyak dengan kalian berdua, yang merupakan api suci dan juga klan Xiao. Mendengarkan nama dari klan Xiao, Tetua Malin dan juga Tetua Yao melihat ke arah Xiaoyan sambil berkata, klan Xiao, mungkinkah itu adalah klan yang telah menghilang dari dunia 1000 besar dalam jangka waktu yang lama ini? Xiaoyan, mungkinkah kau sebenarnya? Xiaoyan tidak menanggapi perkataan dari Tetua Malin tersebut. Sementara Tetua Agung Elisa hanya bisa mengatakan, aku yang saat ini tidak bisa mengatakan situasi secara spesifiknya, karena ini hanyalah spekulasiku saja. Sarang peri yang berada di dalam tempat ini ada ketika Dewi Yaoji membangun, dan kemudian patung dari Dewi Yaoji ini juga telah dibangun oleh dirinya sendiri. Menurut eksplorasiku selama bertahun-tahun ini, ada misteri yang berada di dalam patung tersebut. Itu adalah
kesempatan untuk bisa menyelesaikan kesulitan kita saat ini. Namun sayangnya, setelah bertahun-tahun diriku melakukan sebuah eksplorasi dan juga observasi, aku bahkan tidak mampu menemukan rahasia dan juga misteri apa yang berada di dalam patung ini. Soyen kemudian mengatakan, "Tetua Agung, jika Anda berkenan, biarkan kita berdua yang mencobanya untuk menemukan misteri yang berada di dalam patung Dewi Yaoji." Tetua Agung Elisa hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya Soyen bersama dengan Zoe, keduanya maju perlahan mendekati patung Dewi Yaoji yang berada di altar ini. Tetua Malin dan juga Tetua Yao melihat dengan cemas, dan kemudian Tetua Malin pun mengatakan, "Tetua Agung, bukankah ini akan menjadi sebuah masalah baru? Bagaimanapun juga, kekuatan mereka berdua masih sangat lemah dan belum menyentuh kekuatan reinkarnasi. Bukankah terlalu berlebihan untuk mereka berdua saat ini?" Tetua Agung Elisa hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia menjawab, "Percayalah pada mereka, kita yang sekarang hanya bisa mengandalkan mereka berdua." Soyen bersama dengan Xiaoyi yang sudah berada di hadapan dari patung Dewi Yaoji segera memberikan hormat, dan kemudian Soyen bersama dengan Zoe mulai mencari rahasia apa yang berada di dalam patung ini. Namun, untuk beberapa saat mereka tidak menemukan rahasia tersebut. Soyen kemudian melihat pada Xiaoyi sambil mengatakan, "Xiaoyi, bukankah segel reinkarnasimu terkait dengan Dewi Yaoji? Cobalah untuk mengaktifkan segel reinkarnasi ini. Mungkin kita akan mampu menemukan rahasia apa yang berada di dalam patung ini." Mendengarkan perintah dari seorang Soyen membuat Zoe segera menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mulai memejamkan mata. Api ungu kini dikeluarkan dari dalam dahi Xiaoyi. Suara dengungan kali ini telah terdengar, dan seolah-olah hal itu beresonansi dengan patung Dewi Yaoji yang berada di hadapan dari Xiaoyi dan juga Soyen ini. Pada saat yang sama, tiba-tiba saja tato klan Xiao juga telah muncul di dahi dari Soyen, dan detik berikutnya api berwarna ungu keluar dari dahi Xiaoyi. Kekuatan api berwarna oranye juga keluar dari dalam dahi Soyen. Kedua kekuatan api tersebut kemudian melesat, dan hal seperti ini mengenai mata dari patung Dewi Yaoji. Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari Dewi Yaoji langsung mengeluarkan sebuah lubang dengan kekuatan hisab yang sangat kuat. Tanpa ragu lagi, Soyen bersama dengan Zoe kini terserap masuk ke dalam lubang yang berada di patung Dewi Yaoji ini, dan mereka menghilang dalam seketika. Menyaksikan hal seperti itu membuat Tetua Malin dan juga Tetua Yao keduanya khawatir lalu berkata, "Tetua Agung, ini buruk." Tetua Agung Elisa kemudian menenangkan mereka berdua. "Tenang saja, biarkan mereka pergi. Kali ini aku harap kita bisa memecahkan rahasia yang berada di dalam patung Dewi Yaoji, dan pada saat yang sama kita akan benar-benar menyelesaikan kesulitan dari suku peri kita." Lubang yang berada di patung Dewi Yaoji kini telah langsung menghilang, sementara Tetua Agung Elisa, Tetua Malin dan juga Tetua Yao hanya bisa menunggu kemunculan dari Soyen dan juga Xiaoyi. Mereka tidak mampu berbuat banyak untuk saat ini. Detik berikutnya, Tetua Agung Elisa segera mengangkat tangannya, dan kemudian sebuah api yang berwarna ungu dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Lalu hal seperti ini menyelimuti peti mati berwarna emas, supaya energi jahat yang berada di dalam peti mati emas itu tidak mampu keluar untuk sementara. Sebelum Soyen dan juga Xiaoyi menemukan rahasia yang berada di dalam patung Dewi Yaoji, kita berpindah pada bagian dalam dari patung Dewi Yaoji ini. Tempat itu sebenarnya merupakan hutan yang cukup lebat, dan kemudian ada energi yang berwarna ungu tersebar di mana-mana. Tidak lama kemudian, sebuah lubang hitam telah muncul. Di dalam hutan ini, dua sosok segera keluar dari dalam lubang hitam, dan itu merupakan Soyen bersama dengan Xiaoyi. Tempat ini sebenarnya merupakan dunia khusus yang diciptakan oleh Dewi Yaoji itu sendiri. Pandangan mata dari Soyen melihat tempat sekeliling ketika dia menyaksikan bahwa seluruh tempat ini berwarna ungu, membuat Soyen hanya bisa mengatakan, sungguh tempat yang benar-benar aneh. Tiba-tiba saja, simbol reinkarnasi yang berada di dahi dari Xiaoyi kini telah menyala, dan kemudian kekuatan ungu keluar dari dalam simbol reinkarnasi itu lalu menyebar ke arah depan. Hal seperti ini membuat Xiaoyi tiba-tiba berkata pada Soyen yang berada di sebelahnya, "Kakak, lihatlah itu." Tanpa ragu lagi Soyen menoleh pada tempat yang ditunjuk oleh Xiaoyi.
Hal ini membuat raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius ketika dia menyaksikan bahwa di depan sana ada sebuah panggung khusus dan juga energi berbagai warna yang telah berkumpul. Energi tersebut terpancar dari tubuh-tubuh para peri yang telah berkultivasi di panggung itu. Xiaoyan ketika menyaksikan pemandangan seperti ini hanya bisa mengatakan, apakah itu sebenarnya adalah orang-orang kuat dari dalam dunia peri dengan atributnya sendiri? Itu peri api, peri air, peri petir, dan juga peri-peri yang lainnya. Xiaoyi kemudian melengkapi perkataan dari Xiaoyan, dan sebenarnya kekuatan dari orang-orang itu berada di level reinkarnasi. Apa sebenarnya yang mereka lakukan saat ini? Karena yang dilihat oleh Xiaoyan dan juga Xiaoyi adalah orang-orang dari suku peri ini, mereka tanpa memberikan sebuah hormat pada sesuatu yang berada di depan mereka, dan itu adalah sebuah patung dari seorang wanita. Menyaksikan hal seperti itu membuat Xiaoyi tiba-tiba saja mengatakan, kakak Xiaoyan, sebenarnya itu merupakan patung dari Dewi Yaoji. Baru saja Xiaoyi mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba patung Dewi Yaoji yang berada di dalam tempat ini langsung mengeluarkan kekuatan ungu yang sangat luar biasa, dan bahkan kekuatan seperti ini memberikan tekanan yang sangat hebat pada tubuh Xiaoyan dan juga Xiaoyi. Tanpa sadar mereka langsung berlutut dan juga membungkukkan badannya untuk memberikan penghormatan tertinggi pada patung Dewi Yaoji ini. Tidak lama kemudian terdengarlah suara dari patung Dewi Yaoji. Dasar bocah-bocah junior sialan, berani-beraninya kalian tidak hormat di dalam tempat ini. Setelah suara itu terdengar, sosok wanita yang cukup cantik muncul dari dalam patung Dewi Yaoji tersebut. Pedang kuno api surgawi milik Xiaoyan dan juga cincin kaisar api kini telah terlepas dari tubuh Xiaoyan dan kemudian melesat dengan cepat untuk menuju sosok wanita yang baru saja muncul, dan tidak lain sosok wanita itu merupakan Dewi Yaoji. Melihat hal seperti ini, raut wajah dari Xiaoyan telah berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian dia berkata, "Senior!" Dewi Yaoji yang telah muncul mendekati Xiaoyan dan kemudian dia sambil sedikit tersenyum segera mengatakan, "Penguasa api suci, seperti yang diharapkan, memang selalu suka bermain trik pada sebuah bunga. Karena kau telah berani masuk ke dalam tempat ini, maka biarkan aku melenyapkan dirimu." Nyala api ungu dikeluarkan dari dalam tubuh Dewi Yaoji ini dan kemudian berubah menjadi simbol ungu yang kuno. Meskipun simbol ini tampak biasa saja, tapi aura menakutkan tersebar dari dalamnya, seolah-olah membuat langit dan bumi di dalam tempat ini bergetar dengan cara yang hebat. Jantung dari Xiaoyan berdetak dengan kencang, seolah-olah jika terkena serangan dari simbol ini, mungkin dia akan mati dalam seketika. Bahkan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuh Xiaoyan saat ini tidak mampu dia gunakan. Kekuatan dari Dewi Yaoji tidak berada lagi di level reinkarnasi, tapi menurut Xiaoyan itu adalah kekuatan dari seorang dewa. Xiaoyan yang ketakutan pada akhirnya hanya bisa berteriak, "Nyonya, kami mohon maaf. Kita berdua datang ke dalam tempat ini untuk menyelesaikan masalah yang berada di dalam suku peri." Dewi Yaoji hanya tersenyum pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Bocah kecil, apa yang kau katakan? Mohon maaf, enak saja." Detik berikutnya Dewi Yaoji meluncur ke arah Xiaoyan dan kemudian dia menepuk bahunya. Hal ini membuat tubuh Xiaoyan merasakan sebuah perasaan berat yang luar biasa. Bahkan istana jiwa yang berada di dalam tubuhnya bergetar dengan cara yang hebat. Raut wajah dari Xiaoyan telah dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Detik berikutnya Xiaoyi tiba-tiba saja berteriak, "Lepaskan kakakku!" Xiaoyi pun langsung mengeluarkan kekuatan api berwarna ungu dari dalam tubuhnya dan akan memberikan serangan pada Dewi Yaoji ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyi membuat Dewi Yaoji hanya bisa mengatakan, "Ini bukan urusanmu, pergi kau dariku." Dewi Yaoji menyentilkan tangannya dan kemudian pum! Sebuah kekuatan api berwarna ungu menabrak tubuh dari Xiaoyi yang membuatnya langsung terpental ratusan meter dari dalam tempat ini. Sekali lagi Xiaoyan memohon ampun pada Dewi Yaoji ini dan kemudian dia berkata, "Yang mulia, kita tidak memiliki niat yang buruk. Aku datang ke tempat ini benar-benar ingin membantu suku peri keluar dari dalam masalahnya." Dewi Yaoji menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Banyak omong. Apakah kau pikir aku akan langsung percaya dengan kata-katamu?"
Jari dari Dewi Yoji yang sudah terdapat simbol berwarna ungu kini langsung ditekan pada dada dari Soyen, dan itu membuat Soyen hanya bisa berteriak penuh dengan kesakitan. Tiba-tiba sosok istana jiwa yang berada di dalam tubuh Soyen kini melepaskan sebuah energi yang cukup lembut, dan kemudian energi itu berubah menjadi sosok yang menggunakan jubah berwarna emas dan terlihat sangat tampan. Lalu sosok ini segera berkata, "Yaoji, tindakanmu benar-benar berlebihan." Sosok yang menggunakan jubah emas dan juga terlihat sangat tampan itu melambaikan tangan. Lalu pedang berat kuno api surgawi dan juga cincin kaisar api milik Soyen yang tadinya diambil oleh Dewi Yoji ini berpindah ke tangan dari sosok berjubah emas ini. Fluktuasi energi yang dipancarkan dari dalam tubuh sosok berjubah emas jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dewi Yoji. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa sosok berjubah emas yang cukup tampan tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 590. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika Dewi Yoji akan mencelakai seorang Soyen, tiba-tiba saja istana jiwanya bergetar dengan hebat, dan kemudian sosok yang tampan menggunakan jubah berwarna emas kini telah keluar dari dalam istana jiwa milik Soyen tersebut, dan kemudian segera mengatakan, "Yoji, apa yang kau lakukan benar-benar sangat keterlaluan. Berani kau menggertak muridku, sama saja kau juga menggertakku." Melihat kemunculan dari sosok berjubah emas ini membuat Dewi Yoji hanya tersenyum, dan kemudian dia melepaskan tangannya dari tubuh Soyen. Lalu Dewi Yoji melihat pada sosok berjubah emas dan kemudian dia mengatakan, "Jika aku tidak melakukan hal ini, apakah kau akan segera keluar dari tempat persembunyianmu?" Wahai yang mulia Raja Suci, Shoyi buru-buru melesat dengan sangat cepat, dan kemudian dia mendekati tubuh dari Soyen sambil berkata, "Kakak, apakah kau baik-baik saja?" Soyen pun segera melihat pada Shoyi sambil mengatakan, "Tenanglah, aku tidak apa-apa. Ini semuanya berkat dari bantuan senior yang muncul entah dari mana." Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat pada sosok berjubah emas yang cukup tampan, dan kemudian dia mengatakan, "Senior, terima kasih banyak atas bantuanmu." Sosok berjubah emas yang tampan ini melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, Senior apa kau bocah bodoh? Panggil aku sebagai guru." Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya, dan dia benar-benar tidak paham dengan maksud memanggil orang ini sebagai seorang guru. Padahal Soyen tidak pernah bertemu sejak kapan orang tersebut menjadi guru dari seorang Soyen. Namun samar-samar Soyen bisa merasakan fluktuasi yang cukup aneh dan juga familiar dari dalam tubuh sosok berjubah emas yang tampan ini. Soyen pun memberanikan diri untuk berkata, "Senior, apakah sebelumnya kita pernah bertemu? Dan bolehkah aku tahu siapa nama dari senior?" Sosok berjubah emas ini hanya bisa mengatakan, "Kau benar-benar bocah yang bodoh. Orang-orang di seluruh dunia ini memanggilku dengan sebutan Yang Mulia Raja Suci, dan selama ini kau mengenalku dengan sebutan Dewa Kuno Tose." Raut wajah Soyen telah berubah dalam seketika, dan kemudian dia secara spontan mengatakan, "Apa? Anda sebenarnya adalah guru Dewa Kuno Tose?" Dewa Kuno Tose segera tertawa. "Bocah sialan, kau benar-benar meragukan dan juga tidak mengenali gurumu sendiri. Mau kau kuhukum?" Soyen menggelengkan kepalanya sambil berkata, Tidak. Maafkan aku guru. Selama ini, sosok yang aku lihat dari dirimu adalah sosok orang tua, dan tidak kusangka bahwa guru akan setampan ini." Dewa Kuno Tose menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Bocah sialan, kau berani mengejek gurumu sendiri, ha? Kali ini, berterima kasihlah kau kepada Yang Mulia Yoji, karena dia telah membukakan jalan dari istana jiwa di dalam tubuhmu, sehingga kekuatan jiwamu telah mencapai level Hua Yuan tahap akhir. Dan hanya tinggal satu langkah lagi, kau akan bisa melangkah ke dalam alam perjalanan spiritual." Mendengarkan ucapan dari Dewa Kuno Tose ini, Soyen buru-buru menjamkan matanya dan kemudian melakukan penyelidikan pada istana jiwa yang berada di dalam tubuhnya. Dan benar saja, istana jiwanya saat ini telah mencapai level Hua Yuan tahap akhir. Soyen merasa cukup senang. Ternyata apa yang dilakukan Dewi Yoji bukan untuk mencelakai Soyen, melainkan untuk membuka level dari istana jiwa yang berada di dalam tubuhnya. Soyen buru-buru melihat pada Dewi Yoji sambil tersenyum dan membungkukkan badannya. Dia berkata,
senior yang mulia Dewi Yoji, junior ini mengucapkan terima kasih banyak pada dirimu. Dewi Yoji hanya bisa menganggukkan kepalanya, mendapatkan salam hormat dan juga terima kasih dari seorang Soyen ini. Selanjutnya pandangan mata dari Dewi Yoji melihat pada Dewa Kuno Tose, dan kemudian dia mengatakan, Tose, apakah sebenarnya dirimu masih tahu cara untuk tertawa? Dewa Kuno Tose menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, JR, ini semua adalah salahku selama bertahun-tahun ini. Aku telah membuatmu banyak menderita. Dewa Kuno Tose mendekati Dewi Yoji dan kemudian dia meraih tangannya dengan wajah yang penuh dengan rasa bersalah. Dewi Yoji yang awalnya ingin marah kali ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, kau Raja Suci yang juga merupakan Dewa Kuno Tose kali ini menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, sekarang aku dan juga dirimu hanyalah dua bentuk energi dan aku berjanji ketika kita bertemu secara langsung aku akan memberitahukan yang sebenarnya pada dirimu. Yoji, bagaimanapun juga aku tidak ingin sama sekali membohongi dirimu. Semua ini aku lakukan karena terpaksa. Perkenalkan, bocah ini bernama Soyen dan dia adalah muridku. Selain itu, dia juga merupakan keturunan dari klan Xiao dan dia adalah anggota klan Xiao yang tersisa untuk saat ini. Dewi Yoji melepaskan tangannya dari Raja Suci Dewa Kuno Tose dan kemudian dia dengan penuh keterkejutan mengatakan, muridmu, tidak aku sangka bahwa kau akan memiliki seorang murid. Jika dia benar-benar kau anggap sebagai muridmu, kenapa kau hanya membukakan alam pertama dari mantra api yang dimiliki oleh dirinya dan sampah macam apa yang kau tinggalkan padanya? Pedang rusak ini kau benar-benar memberikannya pada muridmu serta beberapa hal lain yang tidak berguna. Tose, kau ini adalah guru yang sangat pelit. Selain itu, si jangkrik Xiao Yuntian, dia juga hanya meninggalkan sisa api suci untuk keturunannya sendiri. Bahkan dia tidak meninggalkan sumber api sucinya dan malah menyuruh keturunannya ini untuk mencari sendiri sumber api suci itu. Benar-benar kalian berdua sangat keterlaluan. Ketika Xiaoyi dan juga Xiaoyan melihat perdebatan yang dilakukan Dewa Kuno Tose dan juga Dewi Yoji ini, mereka berdua hanya bisa mengurutkan keningnya dan tidak berani ikut campur di dalam perdebatan level dewa ini. Namun detik berikutnya Xiaoyan segera mengatakan, jika guru Dewa Kuno Tose adalah Raja Suci, berarti Dewi Yoji adalah kekasih Raja Suci. Xiaoyi, apakah tebakanku benar? Xiaoyi pun hanya bisa Dewa Kuno Tose dan juga Dewi Yoji kemudian melihat pada Xiaoyan dengan cara yang melotot. Hal ini membuat Xiaoyan merasa cukup ketakutan. Dewa Kuno Tose melihat pada Dewi Yoji dan kemudian dia mengatakan, kau dengarkan dulu penjelasanku. Sebenarnya memang tidak mungkin bagi diriku untuk memberikan segalanya dengan cara yang cukup mudah kepada Xiaoyan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Hanya saja jika kita melakukan dengan cara yang cukup mudah, Xiaoyan akan terbiasa menjadi orang yang instan untuk mendapatkan sesuatu dan dia menjadi malas berjuang. Selain itu, keberadaan kita mungkin juga akan langsung terungkap oleh orang-orang sialan itu. Jadi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya, dia harus melakukan secara bertahap dengan kemampuannya sendiri. Dewi Yoji hanya terdiam dan dia paham dengan apa yang dikatakan Dewa Kuno Tose ini. Segera setelah itu, Raja Suci yang merupakan Dewa Kuno Tose kembali mengatakan, selama Perang Dunia Pertama, ras jahat asing adalah musuh utama kita. Tapi pada akhirnya, kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk bisa mengusir mereka. Dan pada saat itu, masalahnya belum benar-benar selesai. Klan Xiao dan juga beberapa klan lain yang berdiri di puncak dari dunia seribu besar, semuanya disegel dan juga dihabisi. Orang-orang kuat yang tersisa hanya bisa tertidur dengan tenang di dalam reinkarnasinya. Dan mereka menunggu masalah ini kembali muncul ke permukaan. Dewi Yoji ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa merutkan keningnya sambil berkata, maksudmu, apakah ada seseorang yang mengendalikan kekacauan di balik layar ini? Raja Suci menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Sulit untuk mengatakan hal seperti itu. Namun, aku rasa memang ada orang yang berbuat keributan dari seluruh masalah yang terjadi di dalam dunia seribu besar.
Soyen, tubuh energiku saat ini merupakan kekuatan terakhir yang aku tinggalkan. Jika kita melewatkannya, mungkin ini akan menjadi terakhir kalinya kita bertemu. Raut wajah dari Soyen telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia mengatakan, "Guru, bagaimanakah aku bisa menemukan dirimu yang asli?" Dewa kuno Tose melihat pada Soyen dan kemudian dia menimpali, "Tubuhku yang asli saat ini berada di dalam dunia bawah kegelapan. Suatu hari nanti, kau harus segera pergi untuk menuju dunia bawah kegelapan. Tapi harus ingat, waspadalah terhadap orang-orang yang berada di pusat dunia manusia. Samar-samar aku merasa dalang dari seluruh kekacauan ini berasal dari mereka." Soyen menganggukkan kepalanya sambil menimpali, "Baiklah guru, murid ini paham." Raja Suci Dewa Kuno Tose cukup puas dengan muridnya Soyen dan kemudian dia kembali mengatakan, "Namun untuk saat ini kau tidak perlu khawatir. Meskipun tubuh kita ditekan oleh sebuah segel, kita tidak akan pernah mati untuk sementara waktu. Karena sebenarnya segel itu dibuat oleh kita sendiri. Bahkan dalang di balik layar akan kesulitan menemukan tubuh asli kita saat ini dan sekarang. Ditambah lagi ras jahat asing telah mengincar mereka. Begitu ras jahat asing ini memulai penyerangan, maka dunia juga akan dalam bahaya yang besar. Jadi Soyen, kau cepatlah untuk meningkatkan kekuatan yang berada di dalam tubuhmu. Karena bagaimanapun juga, apabila kau tidak segera mencapai kekuatan reinkarnasi, kau tidak akan bisa menyentuh api suci ketiga yang ditinggalkan oleh klan Xiao milikmu. Bahkan jika kau memiliki mantra api, tubuhmu akan dihancurkan secara fisik maupun mental. Dan dengan kekuatanmu yang sekarang, kau tidak akan pernah bisa mengetahui rahasia apapun. Hanya dengan kau menyentuh setengah reinkarnasi, kau akan bisa menyentuh rahasia yang berada di puncak dunia 1000 besar. Dan kau juga hanya bisa pergi menuju dunia bawah kegelapan dengan kekuatan setengah reinkarnasi ini. Maka dari itu berusahalah meningkatkan kekuatanmu setidaknya berada di setengah reinkarnasi. Atau jika bisa, lebih baik kau langsung berada di kekuatan reinkarnasi. Soyen ketika mendengarkan hal seperti ini bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, "Baiklah guru, sampai jumpa lagi di dalam dunia bawah kegelapan." Dewa Kuno Tose menganggukkan kepalanya dan tersenyum pada Soyen. Segera setelah itu, dia melihat pada Dewi Yaoji sambil berkata, "Yaoji, sampai jumpa lagi di masa depan." Setelah mengatakan hal seperti ini, Raja Suci Dewa Kuno Tose yang tampan dengan jubah berwarna emasnya ini menghilang seketika. Pandangan dari Dewi Yaoji kemudian melihat ke arah Soyen. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku saat ini sudah tahu masalahmu. Meskipun aku ingin membantu dirimu, tapi tubuhku yang sekarang juga merupakan tubuh energi dan aku tidak berdaya sama sekali." Soyen dengan berani bertanya, "Yang mulia Yaoji, aku ingin tahu di manakah tubuh aslimu saat ini?" Dewi Yaoji kemudian menimpali, "Tubuhku yang asli berada di dalam jurang suci kegelapan. Tempat itu juga merupakan penjara kedua penekan iblis. Jadi jika kau ingin memasuki jurang suci kegelapan, kau harus berhati-hati. Selain itu, aku juga tahu tujuanmu datang ke tempat ini adalah untuk Xiaoyi, bukan? Tapi orang itu memiliki segel reinkarnasi yang aku tinggalkan, dan aku tidak bisa memberikan banyak bantuan untuk kalian berdua saat ini. Bagaimanapun juga, masalah yang berada di dalam tempat ini anggap saja sebagai ujian. Jika kalian lulus, aku akan memberikan hadiah yang bagus. Namun jika gagal, kalian berdua tidak layak menjadi murid atau bahkan pewarisku." Soyen dan juga Xiaoyi ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua segera mengatakan, "Senior, tolong bimbingannya." Dewi Yaoji menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Masalah yang dihadapi suku peri memang hanya bayangan hantu hitam. Kekuatan dari makhluk tersebut berada di reinkarnasi keempat dan kalian berdua seharusnya sebelumnya telah bertarung melawan dirinya, bukan? Meskipun saat ini dia terluka parah, namun dia masih bisa bersembunyi di dalam peti mati dari pemimpin klan peri sebelumnya. Dan dia juga secara perlahan memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya. Hal seperti ini tidak mampu kalian remehkan. Namun tidak perlu khawatir, kalian berdua bisa kembali bergabung untuk membunuh bayangan hantu hitam, lalu mengambil token dari pemimpin suku peri. Sebagai gantinya aku akan memberikan Xiaoyi warisan dariku. Sedangkan untukmu, aku akan memberikanmu salah satu metode untuk memperbaiki pedang beratmu ini. Dan sebenarnya, pedang beratmu ini bernama asli Pedang Pembunuh Dewa.
Pandangan mata dari Soyen melihat pada pedang berat kuno api surgawi yang berada di hadapannya, dan kemudian dia menyipitkan matanya sambil mengatakan, "Pedang pembunuh dewa? Aku pernah mendengar bahwa itu merupakan senjata surgawi tertinggi di peringkat kedua dalam artefak dunia manusia. Dan dikatakan, pedang pembunuh dewa ini sudah cukup untuk memutuskan siklus reinkarnasi dan membunuh seorang dewa perang." Soyen benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya pedang berat kuno api surgawi yang dia bawa selama ini merupakan artefak peringkat 2 yang merupakan senjata tertinggi dari dalam dunia manusia. Melihat raut wajah dari Soyen yang cukup senang, membuat Dewi Yaoji segera mengatakan, bocah, kau jangan terlalu senang dulu. Pedang pembunuh dewa memang sangat kuat. Namun saat ini kau harus tahu, kondisi dari pedang yang kau miliki, dia benar-benar rusak parah. Dan kau tidak mampu menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Pada saat itu Raja Suci ketika berada di dalam kekuatan penuh dan juga menggunakan pedang pembunuh dewa ini, dia hanya dengan satu tebasan saja mampu melenyapkan seorang dewa jahat dari ras jahat asing. Aku akan memberikan dirimu metode perbaikan dari pedang pembunuh dewa ini, dan terdapat 2 bagian untuk pemulihan. Setelah 2 bagian berhasil diperbaiki, maka kau harus melakukan temper khusus untuk mendapatkan kembali kecemerlangan dari pedang pembunuh dewa. Dan saat ini aku cukup yakin bahwa kau memiliki ikatan yang sangat kuat dengan pedang pembunuh dewa ini. Kau mungkin juga bisa mengetahui bagian mana yang benar-benar memiliki kerusakan sangat parah. Apabila kau berhasil menemukan hal itu, maka kau akan mampu memperbaikinya. Jika dirimu benar-benar berhasil memperbaiki hal ini, maka pedang pembunuh dewa akan kembali bersinar di dalam dunia 1000 besar. Mendengarkan ucapan dari seorang Dewi Yaoji membuat Soyen menganggukkan kepalanya dengan cara yang cukup puas. Segera setelah itu Dewi Yaoji melambaikan tangannya, dan kemudian pedang pembunuh dewa yang berada di hadapan dari Soyen kini telah kembali ke tangan dari Soyen. Dewi Yaoji lalu mengatakan, pedang pembunuh dewa itu totalnya memiliki 7 lubang suci, dan setiap lubang sucinya akan bisa diisi dengan satu simbol suci yang diubah dari api suci. Kali ini berkat 6 api suci yang kalian miliki sudah cukup untuk membuat pedang pembunuh dewa ini menguapkan banyak kekuatan. Nanti aku akan memberikan kalian berdua kekuatan sementara untuk mencapai level reinkarnasi, dan segera setelah itu hancurkan kejahatan yang berada di dalam peti mati emas. Ingat, untuk menghadapi makhluk jahat itu kalian hanya bisa berpegang teguh pada hati kalian sendiri, lalu taklukkan musuh dengan api suci. Saat kalian berhasil, maka kalian akan memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi jika gagal, mungkin kalian berdua juga akan mati. Soyen menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, baiklah senior, Anda bisa percaya dengan kita berdua. Dewi Yaoji kemudian segera mengatakan, aku harap kalian berdua beruntung. Tapi saat ini aku hanya punya satu api suci. Setelah misi ini berhasil, harus kuberikan pada siapa api sucinya? Soyen dan juga Xiaoyi saling memandang satu sama lain, dan kemudian Soyen pun mengatakan, untuk masalah itu bisa kita bicarakan setelah misinya berhasil. Dewi Yaoji menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia pun melambaikan tangan. Energi ungu yang sangat besar dikeluarkan dari dalam tubuhnya, lalu membungkus tubuh Soyen dan juga Xiaoyi. Mereka berdua dalam seketika langsung dilemparkan untuk masuk ke dalam dunia lain yang berada di dalam peti mati emas. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen bersama dengan Xiaoyi saat ini telah berada di dalam dunia peti mati emas, dan kemudian mereka telah menemukan adanya kegelapan di mana-mana. Saat ini Soyen juga telah melihat sebuah gurita raksasa di dalam tempat ini, dan gurita tersebut memiliki kekuatan jahat yang luar biasa di dalam tubuhnya. Soyen juga melihat adanya peti mati yang lain di dalam dunia ini, dan gurita itu sebenarnya adalah perwujudan dari bayangan hantu hitam. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, benar saja, dia memang belum mati. Gurita raksasa berwarna hitam ketika melihat kemunculan dari Xiaoyi dan juga Soyen, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian dia secara spontan berkata, kalian berdua, bagaimana caranya bisa masuk ke dalam tempat ini? Soyen hanya tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, tidak penting bagaimana caranya kita masuk. Kali ini kita telah bertemu kembali, dan aku akan melenyapkan dirimu. Gurita raksasa kemudian tertawa sambil mengatakan,
hanya dengan kekuatan lemah yang kalian miliki ingin melenyapkan sang raja ini. Benar-benar bocah bodoh yang bermimpi di siang hari. Setelah mengatakan hal seperti ini, dari dalam tubuh gurita raksasa yang berwarna hitam ini langsung mengeluarkan energi jahat yang tidak ada habisnya. Zhou Yan tidak takut sama sekali dan kemudian dia mengatakan, kau yang sekarang sudah terluka parah dan juga tidak memiliki banyak kekuatan, tidak perlu repot-repot untuk melawan kita berdua. Gurita raksasa kemudian berkata dengan marah, percaya diri sekali kau ini, lihatlah seranganku, telapak tangan hitam reinkarnasi. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan yang dikeluarkan gurita ini langsung berubah menjadi telapak tangan hitam yang sangat besar. Tapi Zhou Yan ketika akan menghadapi serangan dari telapak tangan hitam raksasa ini, dia langsung menarik pedang berat kuno api surgawi dan kemudian Zhou Yan mengatakan, pedang berat kuno api surgawi, 6 simbol suci. Tanpa ragu lagi Zhou Yan memasukkan kekuatan dari 6 api suci, yaitu 5 yang dia miliki dan juga 1 milik Zhou Yi ke dalam pedang berat kuno api surgawi ini. Dan detik berikutnya, sinar cahaya emas dikeluarkan dari dalam pedang berat kuno api surgawi lalu berubah menjadi naga emas yang sangat besar. Dari dalam tubuh naga emas itu langsung memancarkan sinar cahaya keemasan yang seperti matahari dan kemudian membakar seluruh energi jahat yang berada di dalam dunia dari peti mati ini. Detik berikutnya Zhou Yan pun menebaskan pedang berat kuno api surgawi dan kemudian bayangan dari naga emas kini telah langsung melesat dengan cara yang sangat cepat, lalu dar bertabrakan dengan telapak tangan hitam raksasa. Hal seperti itu membuatnya langsung hancur lebur dan naga emas kali ini masih meluncur dengan sangat cepat menuju gurita hitam raksasa ini. Hal seperti itu sebenarnya membuat sang gurita hitam menjadi cukup ketakutan, namun dia kali ini segera berteriak ingin membunuh raja ini. Tidak semudah itu. Tanpa ragu lagi seluruh kekuatan berwarna hitam dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Lalu hal seperti itu berubah menjadi sebuah perisai yang benar-benar tebal di hadapannya. Dan sekali lagi, tiar, naga emas menabrak perisai. Keduanya pun hancur menjadi sebuah ketiadaan. Meskipun saat ini tubuh dari gurita hitam harus terdorong mundur. Detik berikutnya pandangan mata dari Zhou Yi melihat pada gurita hitam. Dan samar-samar dia bisa menyaksikan bahwa sebenarnya kekuatan di dalam tubuh dari gurita ini telah pulih. Itu pasti ada hubungannya dengan peti mati yang berada di dalam tempat ini. Zhou Yi pun kemudian berkata pada Zhou Yan, kakak, sepertinya rahasia untuk bisa mengalahkan makhluk jahat tersebut adalah peti mati yang berada di depan sana. Namun aku rasa peti mati itu sangat misterius. Bahkan Tetua Agung Elisa juga tidak bisa memecahkan rahasia yang berada di dalam peti mati itu. Zhou Yan kemudian melihat pada peti mati yang berada di depan dan kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, aku rasa memang seperti itu. Tubuh dari gurita tiba-tiba saja menyentuh peti mati dan kemudian darah berwarna biru dikeluarkan dari dalam peti mati lalu masuk ke dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan yang berada di dalam gurita ini meningkat pesat. Zhou Yi ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berkata, apa sebenarnya yang telah terjadi? Zhou Yan kemudian menimpali, sepertinya kekuatan jahat itu telah mengikis kekuatan mayat yang berada di dalam peti mati tersebut yang merupakan senior atau pemimpin dari suku peri milikmu. Zhou Yi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menimpali, aku benar-benar tidak menyangka bagaimana caranya dia bisa mengendalikan kekuatan dari pemimpin suku peri. Zhou Yan kemudian menimpali perkataan dari Zhou Yi ini. Jika kita ingin menghancurkan kekuatan jahat itu, kemungkinan yang harus kita lakukan adalah menghancurkan juga mayat yang berada di dalam peti mati tersebut. Jika tidak, mungkin kekuatan jahat ini akan selalu bisa memulihkan dirinya lagi. Zhou Yan tanpa ragu kembali memegang pedang berat kuno api surgawi dan kemudian dia berteriak, kekuatan jiwa, simbol suci, pedang kuno api surgawi. Seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuh Zhou Yan saat ini telah dimasukkan ke dalam pedang berat kuno api surgawi yang berada di hadapannya. Dan sekali lagi, pedang berat kuno api surgawi kali ini telah memancarkan sebuah sinar cahaya yang benar-benar terang. Zhou Yan lalu berteriak, kejahatan, terimalah penghukuman langit dan bumi, hancurlah di bawah serangan pedang pembunuh dewa.
Tidak butuh waktu yang lama, pedang kuno api surgawi yang berada di tangan dari Xiaoyan kembali memancarkan sinar cahaya kemasan yang jauh lebih terang jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jika kekuatan naga yang dipanggil Xiaoyan hanya berisi 10% kekuatan saja, tapi saat ini kekuatan sinar cahaya terang memiliki setidaknya 20 hingga 30% kekuatan. Dan Xiaoyan cukup yakin jika hal ini sudah mampu memusnahkan kekuatan dari ras jahat asing yang berbentuk gurita raksasa berwarna hitam. Raut wajah dari gurita raksasa telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia segera berkata secara spontan, pedang pembunuh dewa. Bagaimanapun juga, sebagai ras jahat asing, dia pernah mendengar nama ini, di mana pedang pembunuh dewa telah banyak memusnahkan para dewa jahat. Tubuh dari sang gurita raksasa berwarna hitam ini gemetar penuh dengan ketakutan. Namun detik berikutnya, dia menekan ketakutan itu dan kemudian berkata dengan cara yang cukup percaya diri, "Jika kau ingin membunuhku, aku sangat percaya kau tidak akan pernah bisa melakukannya karena kekuatanmu sangatlah lemah." Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi ketika mendengarkan hal seperti ini hanya tersenyum dan kemudian mereka mengatakan, "Mungkinkah seperti itu?" Tanpa ragu lagi Xiaoyan melambaikan tangan dan kemudian kristal berwarna biru kini telah muncul di telapak tangannya bersama dengan telapak tangan dari Xiaoyi, karena itu adalah kristal yang diberikan oleh Dewi Yaoji. Tanpa ragu lagi kristal berwarna biru ini dihancurkan dan dalam sekejap kekuatan yang berada di dalamnya mengalir ke dalam tubuh Xiaoyi dan juga tubuh Xiaoyan. Kali ini keduanya langsung menembus level reinkarnasi pertama. Meskipun kekuatan ini tidak mampu bertahan lama, tapi sudah cukup bagi seorang Xiaoyan dan juga Xiaoyi menghancurkan kekuatan jahat di dalam tempat ini. Xiaoyi tiba-tiba saja berteriak, "Kekuatan segel reinkarnasi, hisap untukku!" Tidak butuh waktu yang lama, segel reinkarnasi yang berada di dahi dari seorang Xiaoyi memancarkan api berwarna ungu dan kemudian api tersebut langsung berputar untuk berubah menjadi sebuah lubang hitam dengan kekuatan hisap yang luar biasa. Dan sekali ini, kekuatan hisap tersebut telah menahan pergerakan dari gurita hitam. Xiaoyi lalu berteriak, "Kakak Xiaoyan, sekarang!" Xiaoyan tanpa ragu lagi langsung mengayunkan pedang berat kuno api surgawi yang berada di tangannya sambil berteriak, "Matilah kau!" Sinar cahaya emas pun meledak dari dalam pedang berat kuno api surgawi dan kemudian berubah menjadi meteor api emas yang meluncur dengan sangat cepat menuju gurita hitam ini. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan bisa dirasakan oleh gurita hitam dan sekarang dia tidak mampu melarikan diri karena tubuhnya telah tertahan oleh kekuatan hisap dari seorang Xiaoyi. Pada akhirnya, pung! Dar! Meteor api emas benar-benar menabrak tubuh dari gurita hitam dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Bahkan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya kali ini telah langsung dilenyapkan. Xiaoyi kembali menarik kekuatan api berwarna ungu ke dalam dahinya dan kemudian dia melesat ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, "Kakak, apakah kau tidak apa-apa?" Xiaoyan yang raut wajahnya sudah pucat menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Tenanglah, aku tidak apa-apa, hanya saja menggunakan simbol suci dari pedang pembunuh dewa ini benar-benar menguras banyak kekuatan di dalam tubuhku. Tapi aku cukup lega karena makhluk jahat tersebut kini telah tewas." Baru saja Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, kubus iblis yang berada di dalam tubuhnya secara otomatis keluar dan kemudian kubus iblis itu pun menyerap seluruh kekuatan jahat yang berada di dalam tempat ini untuk memulihkan kekuatan di dalam kubus iblis tersebut. Setelah seluruh kekuatan jahat terserap, kekuatan kubus iblis hanya terisi 50% saja. Padahal kekuatan jahat di dalam tempat ini telah mencapai reinkarnasi keempat. Itu artinya kekuatan kubus iblis juga telah meningkat levelnya. Bahkan dengan kekuatan reinkarnasi keempat hanya bisa mengisi setengah saja. Xiaoyan baru menyadari bahwa peningkatan level di dalam tubuhnya juga meningkatkan level dari kubus iblis. Xiaoyan sangat percaya jika kubus iblis ini kekuatannya terisi 100%, ketika saat itu digunakan oleh Xiaoyan, mungkin kekuatannya akan jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan masa lalu. Mereka berdua saat ini menarik nafas dengan lega karena seluruh sumber masalah yang berada di dalam suku peri benar-benar telah diselesaikan Xiaoyan dan juga Xiaoyi.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Hal macam apa lagi yang akan ditemui Soyen dan juga Soye di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.